Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Widyasari dengan NIM X942402359, PPG Prajabatan PGSD gelombang 1 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang seminar pendidikan profesi guru saya. Lalu saja, yang pertama ada alur pembahasan. Untuk alur pembahasan yang pertama, ada identifikasi diri, yang kedua ada refleksi mata kuliah, yang ketiga ada refleksi selama mengikuti perkuliahan PPG, dan yang keempat ada desain inovasi pembelajaran. Langsung saja pada tahap yang pertama ada identifikasi diri. Pada tahap identifikasi diri ini, yang pertama saya akan menyampaikan visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia, dan yang kedua ada visi pribadi sebagai calon guru, dan yang ketiga ada hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Untuk yang pertama ada apa visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia. Adapun visi saya terhadap pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akses pendidikan yang merata. Akses pendidikan yang merata mewujudkan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, atau tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, maupun lokasi geografis. Dan yang kedua ada pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas pada tahap ini adalah menyuarakan peningkatan kualitas pendidikan dengan menekankan pengembangan kurikulum yang relevan, pelatihan guru yang baik, dan pembaruan terus-menerus sesuai dengan perkembangan globalisasi. Dan yang ketiga, ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini mendorong sistem pendidikan yang memastikan bahwa setiap anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat menerima pendidikan sesuai dengan potensinya. Dan yang keempat ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter kali ini menanamkan nilai-nilai karakter seperti integritas, tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan dalam pendidikan, bukan hanya fokus pada aspek akademis semata. Yang kelima, ada teknologi dalam pendidikan. Teknologi dalam pendidikan mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dunia modern dan mendukung inovasi dalam pendidikan. Yang keenam, ada pemberdayaan guru. Pemberdayaan guru memberikan dukungan untuk guru agar mereka dapat memberikan pengajaran yang terbaik bagi peserta didik. Dan yang terakhir ada riset dan juga inovasi pendidikan. Riset dan inovasi pendidikan mendorong riset dan inovasi dalam bidang pendidikan untuk terus meningkatkan metode pengajaran, kurikulum, dan strategi pembelajaran. Selanjutnya, apa visi saya terhadap sosok calon guru? Visi saya terhadap sosok calon guru yang dapat mencerminkan nilai-nilai harapan pribadi saya terhadap pendidikan. Berikut adalah beberapa visi yang ingin saya miliki terhadap calon guru. Yang pertama ada inspiratif. Mungkin menginginkan calon guru yang dapat menginspirasi dan memotivasi peserta didik untuk belajar, guru yang mampu menanamkan semangat dan minat dalam pembelajaran. Yang kedua ada empatis. Empatis adalah merupakan calon guru yang memiliki empati dan kesepakatan terhadap kurikulum, kebutuhan, dan perasaan siswa. Guru yang dapat memahami keberagaman latar belakang siswa dan memberikan dukungan. Yang ketiga ada kreatif. Mungkin mengharapkan calon guru yang kreatif dalam metode pengajaran, mampu membuat pembelajaran menarik dan relevan bagi peserta didik. Dan yang keempat ada adil dan objektif. Guru yang bersikap adil dan objektif memperlakukan semua peserta didik dengan setara tanpa memandang perbedaan latar belakang ataupun kemampuan. Yang kelima ada berorientasi pada pendidikan karakter. Sebagai calon guru yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi harus juga mendukung pembentukan karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai yang positif. Yang keenam ada pembelajaran berdiferensial. Mungkin menginginkan guru yang memiliki kemampuan dalam pendekatan pembelajaran diferensial, yaitu mampu mengakomodasi kebutuhan beragam peserta didik di dalam kelasnya. Yang ketujuh ada berorientasi pada pengembangan diri. Sebagai guru yang terus mengembangkan diri melalui pelatihan,
workshop, dan pendekatan pembelajaran inovatif sehingga dapat memberikan pengajaran yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada kolaboratif. Sebagai calon guru yang dapat bekerja sama dengan siswa, rekan guru, maupun orang tua, dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan sukses. Selanjutnya ada apa yang dilakukan untuk mencapai visi. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Memilih program pendidikan yang menyediakan persiapan guru yang kokoh dan berkualitas. Mengambil kursus ataupun pelatihan tambahan yang berfokus pada metode pengajaran inovatif, pendidikan karakter, dan pembelajaran diferensial. Yang kedua ada pengembangan empati dan keterampilan interpersonal. Terlibat dalam kegiatan sosial atau relawan untuk meningkatkan kemampuan, empati, dan keterampilan interpersonal, melibatkan diri dalam situasi yang memungkinkan lebih memahami dan menghargai tentang latar belakang peserta didik. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kreativitas dalam pengajaran, seperti mengikuti workshop ataupun seminar yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas dalam pendidikan, mencari inspirasi dari pihak terbaik dan inovasi dalam dunia pendidikan. Yang keempat adalah pengembangan pendidikan karakter. Terlibat dalam program ataupun proyek yang mendukung pengembangan karakter siswa di luar kelas. Kemudian menciptakan lingkungan kelas yang mempromosikan nilai-nilai karakter positif. Dan yang kelima ada pengembangan kemampuan pembelajaran berdiferensial. Pada pengembangan kemampuan pembelajaran berdiferensial ini, kita sebagai calon guru harus dapat mencari informasi dan pelatihan mengenai pendekatan pembelajaran diferensial. Mempraktikkan penggunaan strategi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keenam ada kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi dan komunikasi pada tahap ini adalah membangun hubungan baik dengan rekan-rekan guru, peserta didik, maupun orang tua. Terlibat dalam kegiatan kolaboratif seperti pertemuan guru untuk berbagi pengalaman dan juga ide. Kemudian yang terakhir ada refleksi diri. Melakukan refleksi diri secara teratur untuk mengevaluasi keberhasilan dan era yang perlu ditingkatkan. Menerima umpan balik dari peserta didik, rekan guru, dan pihak terkait untuk terus berkembang. Selanjutnya, yang kedua ada refleksi mata kuliah. Yang pertama ada filosofi pendidikan di Indonesia, dan yang kedua ada pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, dan yang ketiga ada prinsip pengajaran dan asesmen 1, selanjutnya ada praktik pengalaman lapangan 1, ada teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajarannya, selanjutnya ada perancangan dan pengembangan kurikulum, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pembelajaran sosial emosional, selanjutnya proyek kepemimpinan, praktik pengalaman lapangan 2, pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir adalah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Pada tahap selanjutnya kita akan membahasnya secara satu persatu. Baik, untuk selanjutnya ada filosofi pendidikan di Indonesia. Filosofi pendidikan di Indonesia membahas tentang sejarah pendidikan di Indonesia dari pendidikan yang membelenggu sampai pendidikan yang memerdekakan. Filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik, serta Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, ada pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Membahas tentang teori belajar seperti behavioristik, sosial kognitif, konstruktivisme, humanistik, dan perkembangan. Selain itu juga mempelajari terkait asesmen, prinsip asesmen maupun jenis-jenis asesmen. Kemudian mempelajari tentang lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Baik, untuk selanjutnya ada prinsip pengajaran dan asesmen 1. Pada prinsip pengajaran dan asesmen 1 ini, saya akan membahas tentang mempelajari cara merancang asesmen dan perencanaan pembelajaran. Asesmen yang dipelajari menggunakan prinsip understanding by design. Asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, kemudian menelaah kesesuaian pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pendekatan TARL dan pendekatan CRT. Selanjutnya ada praktik pengalaman lapangan 1. Praktek pengalaman lapangan 1, kemarin saya melakukan praktek di SD Negeri Banyu Agung 3 Surakarta. Pada praktek pengalaman lapangan 1 tersebut, saya dan juga teman-teman saya
Yang pertama membahas tentang orientasi berupa wawancara dengan guru pamong, wakil kurikulum, kemudian wakil tata usaha, dan juga kepala sekolah. Yang kedua, di sana kita juga membahas tentang observasi mengenai lingkungan belajar. Dan yang ketiga, ada asistensi mengajar, seperti membantu guru pamong pada saat mengajar, dan juga memberikan ilmu tentang ekstrakurikuler sedikit, dan juga memberikan tentang pembelajaran yang mungkin dapat kita sampaikan pada pembelajaran di kelas. Yang keempat, ada praktik terbimbing. Pada praktik terbimbing ini terbagi menjadi 3 siklus, dari minggu ke-5 sampai ke-15. Dan yang terakhir adalah diskusi refleksi akhir PPL 1. Jadi pada tahap akhir praktik pengalaman lapangan 1, kita juga melakukan diskusi refleksi dengan teman-teman saya, dan juga guru pamong, dan juga kepala sekolah. Selanjutnya ada teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajarannya. Mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran mempelajari tentang mengintegrasikan perangkat teknologi digital guna merancang pembelajaran dengan multimedia yang sesuai dengan lingkungan belajar karakteristik peserta didik saat ini yang sudah melek akan teknologi. Jadi, teknologi adalah merupakan hal yang harus diratakan di pendidikan, karena dengan menggunakan teknologi, peserta didik dapat mempelajari tentang pembelajarannya yang sudah semakin maju. Selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan kurikulum. Awal topik membahas tentang konsep kurikulum, di mana komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi, dan juga strategi maupun proses penyampaian, serta evaluasi. Selanjutnya masuk pada pendekatan UBD sebagai kerangka kerja kurikulum, di mana UBD tersebut memiliki desain mundur atau backward design karena dapat dianggap sebagai analisis tugas yang bertujuan untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan. Selanjutnya, pada tahap ini kemarin saya juga setelah melaksanakan pembelajaran tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pada pembelajaran tersebut saya mendapat ilmu yang banyak. Pada abad 21, semakin majunya teknologi, kejahatan seksual di lingkungan sekolah maupun semakin meningkat. Maka pada mata kuliah PPKS ini, belajar untuk mengenali bentuk-bentuk serta tanda-tanda kekerasan seksual dan bagaimana menanggapinya secara tepat. Selanjutnya ada pembelajaran sosial emosional, membahas 5 komponen. Pembelajaran sosial dan emosional yang terdiri dari self-awareness, kesadaran diri, self-management, manajemen diri, responsible decision making, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian ada social awareness, kesadaran sosial, kemudian ada relationship skill ataupun keterampilan sosial. Pembelajaran tersebut sangat penting dilakukan demi menghadapi berbagai situasi tak terduga pada proses pembelajaran serta membangun keterampilan yang baik dalam mempersiapkan peserta didik yang mampu mengontrol kondisi sosial dan emosionalnya. Jika usaha dalam pendidikan yang dilakukan tepat, maka hasil dari pembelajaran akan lebih maksimal. Selanjutnya ada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2. Pada pelajaran tersebut, saya juga teman-teman saya mempelajari bagaimana cara memahami karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Kemudian juga mempelajari pendekatan TARL agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Selain TARL juga mempelajari pendekatan CRT, di mana pendekatan tersebut akan berkaitan dengan budaya maupun latar belakang kita ataupun peserta didik. Selanjutnya ada proyek kepemimpinan. Proyek kepemimpinan terdiri dari 5 topik yang terdapat pada mata kuliah ini, yaitu mempelajari bahwa kita sebagai calon seorang guru harus memiliki visi yang kuat untuk dapat menjadi pemimpin dalam kelasnya maupun sekolah. Dalam melaksanakan mata kuliah ini dimulai dari topik membuat visi guru hingga mengkomunikasikan rencana mewujudkan visi tersebut. Oke. Pada selanjutnya ada praktik pengalaman lapangan 2. Yang pertama ada orientasi PPL 2, observasi PPL 2, praktik pembelajaran terbimbing, praktek pembelajaran mandiri, kegiatan non-mengajar, perbaikan pembelajaran berkelanjutan, dan yang terakhir ada diskusi refleksi akhir PL 2. Untuk selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi, mempelajari cara mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dengan melakukan tes diagnostik maupun tes angket, seperti pada mata kuliah pemahaman peserta didik. Selain itu juga,
bisa dengan proses pembelajaran yang sesuai yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, sehingga kita dapat menentukan metode dan model yang cocok digunakan untuk peserta didik. Baik. Untuk selanjutnya, mata kuliah mana yang bermakna? Jadi, mata kuliah yang bermakna pada diri saya ada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajarannya. Lalu, mengapa saya memilih mata kuliah tersebut? Saya memilih mata kuliah tersebut karena adanya pembelajaran ini membantu calon guru untuk dapat lebih kreatif dalam menyajikan pembelajaran di kelas. Guru sebagai fasilitator memiliki kewajiban untuk memfasilitasi segala kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Melalui materi yang dibuat menggunakan teknologi digital, dapat dijadikan contoh sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang berbasis teknologi. Pada abad 21, perkembangan perangkat digital terjadi begitu pesat. Hampir berbagai aspek kehidupan selalu memanfaatkan dan tergantung pada perangkat digital. Begitu juga pada dunia pendidikan. Dengan mengaplikasikan perangkat digital dalam pembelajaran, peserta didik dapat mengeksplorasi bahan ajar di mana saja dan juga kapan saja. Sehingga waktu untuk belajar menjadi lebih fleksibel. Selain itu, guru akan mendapatkan kemudahan dalam menyampaikan materi dan fenomena pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Guru juga dapat merancang dan merencanakan pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan juga inovatif. Dengan perangkat digital, peserta didik memiliki keleluasaan dalam mengakses informasi untuk mengaitkan pemahamannya dalam menguasai materi. Menurut saya pribadi, pemanfaatan perangkat digital di Indonesia ini akan sangat ideal jika ketersediaan sarana dan prasarana perangkat digital tersebar secara merata sampai dengan pelosok. Pada selanjutnya, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti hasil refleksi pengalaman belajar? Berikut merupakan link artefak yang saya pilih, yaitu berupa modul ajar yang menerapkan teknologi. Baik, pada artefak ini saya mengambil pendekatan culturally responsive teaching berupa modul ajar PPKN Kurikulum Merdeka kelas 2. Kita bisa lihat modulnya. Saya mengambil modul ini karena sudah mengintegrasikan berupa perangkat digital, berupa penggunaan LCD proyektor, kemudian laptop, LCD proyektor jaringan internet, dan juga speaker. Selain itu juga menggunakan quizzes sebagai bentuk kuis untuk peserta didik. Karena peserta didik tidak diperkenankan untuk membawa handphone ke sekolah, jadi saya menampilkan quizzes tersebut pada LCD proyektor. Kemudian peserta didik mengerjakannya melalui kertas, seperti itu. Selain itu juga ada menyanyikan lagu nasional berupa Garuda Pancasila sebagai bentuk nasionalisme. Di sini juga menerapkan perangkat digital, seperti itu. Kita lihat tentang refleksi orang tua, peserta didik, kemudian ada lampiran LKPD, assessment, rubrik, dan sebagainya. Oke, jadi itulah artefak yang saya pilih sebagai bukti bahwa saya memilih teknologi untuk diterapkan pada pendidikan di Indonesia. Oke, selanjutnya, mengapa memilih artefak tersebut? Karena artefak tersebut merupakan implementasi mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran yang dapat menjadi salah satu modal bagi guru untuk dapat memberikan pembelajaran di kelas sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu yang dicontohkan pada artefak tersebut yaitu berupa tayangan video pembelajaran, kuis dengan menggunakan media kuisis, dan juga PowerPoint. Selain itu juga menggunakan LCD proyektor, speaker, dan sebagainya. Melalui media tersebut, guru dapat menyajikan materi pembelajaran menjadi lebih interaktif serta mudah diakses dimanapun dan kapanpun peserta didik berada. Oke, pada tahap selanjutnya, pada tahap yang ketiga, ada
refleksi selama mengikuti perkuliahan PPG percepatan. Untuk yang pertama, ada refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Dan yang kedua, ada rencana tindak lanjut. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, ada refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Setelah mengikuti kegiatan serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia harusnya yang pertama adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Jadi menurut saya, pendidikan yang berpusat pada peserta didik adalah pendidikan yang seharusnya berfokus pada peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator. Selain itu, guru harus menciptakan pembelajaran yang kooperatif di mana peserta didik mampu memecahkan masalah dengan berdiskusi aktif dengan kelompok belajarnya. Kemudian, selanjutnya ada pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Dalam hal ini, kita sebagai calon guru bisa mendapatkan berbagai pengalaman, khususnya dalam dunia pendidikan. Misalnya dalam merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat dari peserta didik. Kemudian yang ketiga ada lebih kreatif. Lebih kreatif yang saya harapkan adalah sebagai tenaga pendidik maupun mampu mencari informasi tidak hanya dari sumber, tidak hanya melalui satu sumber, melainkan dari berbagai sumber. Selain itu, juga harus menerapkan teknologi dalam pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik dan tercapai pada tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, ada refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Saya menyadari bahwa untuk menjadi seorang guru yang profesional, saya harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan guru yang mampu mengelola terhadap pembelajaran dengan peserta didik. Kemudian, yang kedua, memiliki kompetensi kepribadian. Menjadi calon guru yang profesional, kemampuan guru yang mencerminkan pribadi yang berwibawa dan baik sebagaimana semestinya. Kemudian, yang ketiga adalah memiliki kompetensi sosial. Sebagai calon guru yang profesional, guru mampu untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir ada kompetensi profesional. Guru yang mampu menguasai terhadap materi secara keilmuan dan mendukung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada refleksi tindak lanjut. Untuk refleksi tindak lanjut terdiri dari dua. Yang pertama ada 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru. Yang pertama adalah mampu menjelaskan materi. Jadi menurut saya, guru harus mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Dan yang kedua adalah mengenali peserta didik. Jadi menurut saya, siswa akan merasa dihargai dan disayangi jika guru dapat mengenali secara baik sehingga pembelajaran akan berjalan lebih baik. Kemudian yang ketiga, tidak membandingkan siswa lain. Jadi menurut saya, sebagai seorang guru yang baik, tidak membeda-bedakan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya, agar tercipta keharmonisan dalam lingkungan belajar. Kemudian yang kedua, sebagai guru profesional, saya akan melakukan yang pertama, melakukan pengembangan diri. Jadi saya akan terus melakukan pengembangan diri dengan belajar dan meningkatkan kompetensi, misalnya melalui pelatihan, mengikuti komunitas guru, dan saling bertukar pengalaman, mencari informasi melalui jurnal ilmiah, maupun mengikuti perkembangan zaman, misalnya pada perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua adalah berkomitmen. Berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk peserta didik tanpa membeda-bedakan peserta didik satu dan peserta didik yang lainnya. Karena menurut saya, jika kita membandingkan peserta didik satu dan yang lainnya, tidak akan terjalin pembelajaran yang harmonis antara guru dan juga peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah selalu berefleksi diri. Sebagai seorang guru yang profesional, untuk selalu melakukan refleksi diri secara berkala untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Baik, untuk yang keempat ada desain inovasi pembelajaran. Pada tahap yang keempat ini, kita akan membahas tentang
identitas desain pembelajaran, tujuan pembelajaran, modul ajar, dan perangkat pembelajaran. Langsung saja kita bahas yang pertama ada identitas desain pembelajaran. Baik. Untuk desain inovasi, yang pertama ada metode pembelajaran. Jadi, pada metode ini saya mengambil metode pembelajaran berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan juga berupa penugasan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan. Di sini saya mengambil pendekatan TARL dan juga CRT. Pada pendekatan CRT ini mengaitkan materi dengan latar belakang peserta didik, yaitu berupa adat istiadat dan juga norma yang ada di Indonesia. Untuk pendekatan ARL yaitu dengan mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya. Jadi kita tidak bisa menyamakan kemampuan peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengintegrasikan teknologi pada pembelajaran berupa penggunaan PPT atau PowerPoint, aplikasi Quizizz untuk kuis dan juga video pembelajaran. Baik, untuk yang pertama ada identitas desain pembelajaran. Untuk mata kuliah kali itu untuk mata pelajaran kali ini saya mengambil mata pelajaran berupa IPAS. Dan untuk fase dan kelasnya ini adalah fase B, kelas 4. Untuk materi pokok yaitu norma dan adat istiadat. Untuk capaian pembelajaran, peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran kali ini, di pelajaran IPAS fase B kelas 4, peserta didik dapat mengidentifikasi definisi norma, peserta didik dapat mengidentifikasi definisi adat istiadat, peserta didik dapat mengidentifikasi norma atau adat istiadat yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Untuk selanjutnya ada modul ajar. Yang pertama ada identitas modul, kemudian ada nama penyusun, yaitu nama saya, Resti Widyasari. Untuk instansi ada di SD Negeri Banyuagung 3 Surakarta, tahun penyusunan 2024, jenjang sekolah SD atau MI, untuk fase dan kelas ada di fase B untuk kelas 4, dan pada mata pelajaran yaitu mata pelajaran IPAS, materi, norma, dan adat istiadat, dan alokasi waktunya satu satu kali pertemuan atau 2 kali 30 menit, 35 menit. Baik, untuk selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila kali ini, saya mengambil, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, ada gotong royong. Jadi pada gotong royong kali ini dapat diimplementasikan pada pengerjaan LKPD. Kemudian untuk mandiri, berupa pengerjaan soal, evaluasi, maupun kuis. Kemudian bernalar kritis. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana, yang pertama ada laptop, LCD proyektor, jaringan internet, dan juga speaker. Kemudian yang kedua ada video pembelajaran tentang norma dan adat istiadat yang ada di daerah, yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi pada LKPD ini saya akan membaginya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah LKPD untuk kelompok belajar tinggi, menengah, dan juga rendah. Kemudian yang keempat ada kuis. Pada kuis ini saya menggunakan aplikasi Quizizz untuk melatih peserta didik saya. Kemudian yang terakhir ada sumber belajar berupa buku pedoman guru dan juga siswa. Untuk selanjutnya ada target peserta didik reguler atau tipikal. Untuk jumlah peserta didik yaitu peserta didik dengan jumlah 20. Untuk pendekatan yaitu menggunakan TARL dan juga CRT. Selanjutnya ada model pembelajaran. Pada model pembelajaran ini saya mengambil problem based learning atau PBL. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini saya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan juga penugasan. Baik, langsung saja pada kompetensi inti. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran di sini adalah peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkannya dengan konteks kehidupan saat ini. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran.
Dengan mengamati video, peserta didik dapat mengidentifikasi norma, kemudian dengan mengamati video, peserta didik dapat mengidentifikasi definisi adat istiadat, kemudian dengan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi norma dan adat istiadat yang berlaku di sekitarnya. Baik, selanjutnya ada pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna kali ini adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi definisi norma, mengidentifikasi definisi adat istiadat, dan mengidentifikasi norma dan adat istiadat yang berlaku di sekitarnya. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama ada apa yang dimaksud dengan norma, apa yang disebut dengan adat istiadat, lalu adakah norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitarmu? Jika ada, maka sebutkan. Untuk selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam kepada peserta didik. Kemudian peserta didik diminta untuk berdoa sebelum belajar. Selanjutnya guru mengajak bernyanyi secara bersama-sama. Ini adalah salah satu contoh pengimplementasian tentang teknologi dalam pendidikan berupa dengan video pembelajaran. Selanjutnya mengkondisikan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Yang kelima, guru memotivasi peserta didik untuk memberikan semangat. Oke, selanjutnya ada guru mengajukan pertanyaan terkait dengan lagu dari Sabang sampai Merauke. Apa saja peragaman yang ada di Indonesia? Adakah yang tahu tentang adat istiadat yang ada di Indonesia? Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan rinci dan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. Untuk yang selanjutnya, guru menyampaikan tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari dan dikaitkan dengan pengalaman nyata dari peserta didik. Dari kegiatan inti yang sintaks 1 berupa orientasi peserta didik pada masalahnya. Yang pertama, peserta didik mengamati video dari norma ataupun adat istiadat. Pada mengamati video tersebut, tentunya sudah menerapkan CRT berupa kebudayaan ataupun kegiatan yang tentunya ada pada aktivitas peserta didik di setiap harinya. Kemudian yang kedua menanyakan kepada peserta didik bagaimana perasaan mereka. Kemudian yang sintak 2 berupa refleksi. Kemudian sintak 3 mengorganisasikan peserta didik untuk pembelajarannya. Nah, pada tahap sintak 3 ini, di sini saya menggunakan pendekatan diferensiasi, yaitu berupa diferensiasi konten. Yang pertama adalah mengelompokkan peserta didik berdasarkan jenis kemampuannya. Di sini ada peserta didik dengan kelompok tinggi, yaitu kelompok yang dapat dan mampu menuliskan norma dan adat istiadat yang ada di lingkungan. Kemudian yang kedua ada kelompok sedang, yaitu menuliskan norma dan adat istiadat dengan bantuan gambar. Kemudian yang terakhir ada kelompok belajar dengan tingkat rendah, yaitu hanya menghubungkan garis berdasarkan norma dan adat yang ada di lingkungannya. Kemudian ada sintak 4, membimbing menyelidiki individu maupun kelompok. Di sini juga ada berupa CRT, collaboration, yaitu peserta didik memecahkan persoalan terkait dalam LKPD dan saling bertukar ide ataupun pendapat. Kemudian yang kelima ada mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang sintak 6 yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada kegiatan penutup di sini, saya juga menggunakan pendekatan CRT, yaitu melakukan kegiatan berupa bernyanyi bersama-sama dengan peserta didik dengan lagu Gudul-Gudul Pacul. Gudul-Gudul Pacul merupakan lagu daerah dari Jawa Tengah. Jadi, peserta didik akan lebih paham dan akan mengerti dengan lagu-lagu daerah yang sesuai dengan bahasa yang digunakan pada kesehariannya. Kemudian selanjutnya ada kegiatan alternatif. Kegiatan alternatif ini berupa aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan papan tulis, spidol, guru dapat menyajikan contoh gambar norma dan adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian peserta didik diminta untuk mendeskripsikannya secara singkat. Yang selanjutnya ada asesmen. Di sini saya menggunakan asesmen diagnostik berupa pertanyaan pemantik, kemudian asesmen formatif berupa penilaian sikap melalui observasi, dan juga penilaian keterampilan berupa hasil dan presentasi diskusi kelompok, dan juga penilaian pengetahuan berupa tes tertulis maupun tes evaluasi. Yaitu yang selanjutnya yaitu kegiatan pengayaan dan juga remedial. Peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru akan memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari.
Kemudian yang kedua ada remedial, diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran ulang kepada peserta didik yang belum mencapai pada CP-nya. Kemudian selanjutnya ada refleksi peserta didik dan juga refleksi guru. Untuk refleksi guru itu refleksi yang dilakukan dengan melihat kembali aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan mulai dari kegiatan perencanaan hingga kegiatan penilaian. Kemudian yang selanjutnya ada refleksi untuk peserta didik. Refleksi untuk peserta didik dilakukan dengan membagikan lembar refleksi yang berisi mengenai perasaan, materi yang telah dipelajari, ataupun kesulitan yang dihadapi. Baik, selanjutnya ada perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran ini yang saya gunakan pada kegiatan pembelajaran tersebut. Yang pertama ada PowerPoint. Kita lihat PowerPoint. Jadi di sini adalah salah satu contoh penggunaan teknologi digital dalam pembelajarannya. Saya menggunakan PowerPoint PPT tentang materi saya, yaitu tentang norma dan adat istiadat. Kita dapat lihat di PPT tersebut yang telah saya susun. Di sini juga ada bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya adalah pertanyaan pemantik, tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada gambar norma. Selanjutnya ada adat istiadat. Nah, mungkin itu PowerPoint-nya. Kemudian ada game quizzes. Kita lihat game quizzes terlebih dahulu. Jadi di sini juga menggunakan berupa teknologi, menggunakan aplikasi quizzes yang digunakan sebagai quiz untuk latihan bagi peserta didik. Nah, ini kita bisa ketikkan nama kita, misalnya nama saya, kita klik start atau mulai. Kalau lebih seperti itu nanti maka kuis ataupun soalnya akan muncul. Jadi peserta didik dapat mengerjakannya dimanapun dan kapanpun. Tentunya guru juga dapat memberikan batas waktu dalam pengerjaannya. Kemudian selanjutnya ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kita dapat lihat tentang LKPD-nya. Di sini saya menggunakan LKPD untuk 3 peserta didik yang memiliki kemampuan yang tentunya berbeda-beda. Nah, yang pertama ada LKPD untuk kelompok A, yaitu kelompok tinggi. Kemudian LKPDB untuk kelompok dengan tingkat yang sedang, kemudian yang C yaitu untuk peserta didik yang memiliki kemampuan rendah atau perlu pendampingan dari guru. Kita lihat ini adalah LKPD peserta didik yang memiliki kemampuan rendah. Jadi peserta didik dapat menghubungkan garis-garisnya dengan yang sesuai dengan norma maupun adat istiadat. Misalnya yang nomor 3 yaitu kita ambil contoh nomor 3 di sini adalah membuang sampah. Jadi membuang sampah pada tempatnya termasuk kegiatan yang berupa kegiatan norma. Jadi peserta didik dapat menghubungkannya dengan pensil maupun pulpen ke garis norma. Oke, selanjutnya ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Ada asesmen diagnostik. Kita dapat lihat asesmen diagnostik. Nah, di sini ada asesmen diagnostik kognitif, yaitu uh, tentang apa yang kamu ketahui tentang norma dan apa yang kamu ketahui tentang adat istiadat.
Selanjutnya ada penilaian sikap dan keterampilan. Nah, di sini ada penilaian atau asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yaitu diagnostik non-kognitif, berupa pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya ada penilaian sikap. Di sini ada rubrik penilaiannya. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Ini indikator dan juga rubriknya. Dan yang terakhir ada penilaian formatif, yaitu berupa tes evaluasi. Oke, selanjutnya kita pada pengayaan dan remedial. Untuk instrumennya sudah saya lampirkan, yaitu instrumen pengayaan dan juga instrumen remedial. Langsung saja ada refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik, berupa lembar tentang perasaan hari ini, aku belajar tentang apa, kesulitan yang dihadapi, solusi yang dilakukan, dan harapan ke depannya. Nanti akan dibagikan kepada peserta didik setelah pembelajarannya selesai. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada seminar profesi guru kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan yang telah saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.